pas awal masuk ekskul. Jadi kira-kira udah berapa lama nih ikut ekstrakurikuler judo? Dari awal MPLS itu sekitar 6 bulan ya, 6 sampai 5 bulan. Oh ya, kebetulan saya juga satu-satunya anak kelas 10 yang ikut juga. Oh, kita apresiasi dulu. Itu apa ada ketentuan untuk salah satu jadi anak kelas 10 yang ikut ekskul judo? Apa gimana? Apa emang ekskul judo tuh banyak yang gak tertarik gitu? Sebenarnya pas awal milih ekskul di sini, saya awalnya milih ke karate dulu. Cuma pas itu saya tiba-tiba melihat yang stand judo sepi, dan saya akhirnya memutuskan buat ke judo. Kenapa sih kamu tuh tertarik sama judo? Ya, padahal banyak loh anak siswa semandiri ya kan itu udah milih ke ekskul judo. Ya malah kayak mayoritas judo itu sedikit ya. Bukan kenapa tertarik, soalnya di judo itu nggak terlalu lincah. Kebetulan kan saya emang posturnya lumayan tinggi, jadi saya nggak bisa kalau ikut bela diri yang lincah-lincah kayak karate atau taekwondo. Jadi saya akhirnya bisa dari judo. Tapi aku pernah dengar katanya peluang buat menang di judo tuh gede banget ya, karena yang ikut judo itu nggak sebegitu banyak. Ya, kalau buat peluang ikut di judo emang lumayan banyak, lumayan gede, karena kayak sekarang aja udah mau ikut turnamen lagi nanti sekitar 2025. Wah, oke semangat, semoga menang ya. Terus apa sih perbedaan judo sama bela diri yang lain menurut kamu? Di judo itu kita lebih pakai power daripada lincah. Jadi semisal kalau misalnya di karate kan lebih ke arah pukulan yang cepat. Ya. Kalau taekwondo kakinya harus lincah. Tapi kalau misalnya di judo nggak terlalu butuh semua itu, jadi bener-bener fokus ke badannya. Ngebanting gitu ya? Iya. Banyak yang bilang karena ngelatih semalam itu saya kayak bilang kayak judo cuma ngebanting aja terus menang gitu. Apa itu benar apa? Nah, cuma pendapat saya sebagai anak judo ya. Kalau saya bilang salah, karena juga butuh yang namanya mental. Kayak pertama masuk itu pasti kita takut yang namanya jatuh kan, dibanting pasti takut. Tapi ketika kita udah tahu tekniknya yang benar, kita bakalan lebih bisa menjaga diri buat. Jadi pas awal saya masuk judo aja, pas itu saya takut banget yang namanya dibanting. Iya. Soalnya pasti sakit. Iya. Ternyata Enggak. pas udah tahu tekniknya nggak terlalu. Gitu ya. Nggak. Apa sih manfaat utamanya juga tuh dari yang kamu rasain selama berlatih judo, dari fisik ataupun mental gitu? Kalau fisik udah pasti jadi bertambah. Ya. Kalau dari mental, karena kita ini latihan hampir setiap hari Senin sampai Jumat, sekitar jam 4 sampai jam 6. Jadi mental kita juga ada mental disiplinnya. Kita harus disiplin waktu, datang ke dojo sekitar jam 4, habis itu kita latihan. Dan beres latihan nggak boleh langsung pulang, jadi kita disuruh ibadah dulu. Ya. Habis itu baru boleh pulang. Banget ya, ternyata ekstrakurikuler judo. Terus bagaimana sih teknik atau cara latihan di judo itu? Kalau cara latihan ada banyak, cuma dibagi menjadi dua sisi setiap latihan itu. Yang pertama di sisi fisik, yang kedua di sisi teknik. Kalau di sisi fisik biasanya kita pakai push up, pakai besi, terus pull up juga, sama biasanya kita juga pakai ban gitu, jadi ban dibanting. Kalau misalnya di sisi teknik kita pakai ya teknik-teknik biasa aja, terus sparring. Teknik yang paling awal dipelajari itu pertama osoto. Ya. Habis itu osoto itu kayak cuma nyapu kaki lawan aja, nggak terlalu berat kalau itu. Yang kedua kita belajar ochi. Ochi ini lebih ke arah ke depan lawan, jadi ngangkat lawan gitu. Yang ketiga ini baru kebanyakan orang keluarnya di sini soalnya berat, karena yang ketiga ini kita harus ngangkat tuh lawannya. Terus sama kamu ikut judo tuh, menurut kamu tuh judo tuh bisa membantu karakter gak sih? Terutama buat anak-anak atau remaja di kalangan kita gitu. Kalau buat membantu karakter kayaknya bisa ditambahkan karena disiplinnya. Karena kedisiplinannya Iya. ya. Jadi kita bakal lebih menghargai waktu yang kita pakai gitu. Kalau dari kamu tuh pasti punya harapan tertentu dari ekskul judo. Apa sih harapan kamu untuk masa depan kamu melalui judo ini?
melihat judo itu sebagai hal yang menakutkan. Nah guys, benar. Justru nanti kalian bakal ngerasain serunya gimana ngebanting lawan. Nah gitu, jadi coba dulu ya. Coba Yang dulu. itu menarik, jangan terdistract dengan omongan orang lain. Gitu. Kalau ada yang bilang dibanting gak enak, tenang aja, kalian dibantingnya di matras tuh, bukan di lantai. Nah terakhir nih, pesan kamu buat orang-orang yang pengen nyoba judo tapi masih ragu-ragu gitu dan masih ada rasa takut. Boleh pesan. Kalau yang masih takut buat nyobain judo, mungkin kalian bisa tanya ke diri kalian sendiri. Kalian takutnya di hal yang mana? Semisal kalian takut dibanting, kenapa kalian takut dibanting? Karena kalian belum tahu tekniknya. Atau mungkin kalian takut nih, latihannya setiap hari pasti capek. Tenang aja, latihannya cuma sekitar 2 jam aja setiap hari, jadi nggak akan terlalu capek. Kecuali kalian nanti mau ikut turnamen, kalian akan ada latihan pagi, dan itu pun nggak terlalu capek kok, masih bisa dimasukin ke jadwal sekolah. Jadi harus tahu dulu teknik-tekniknya itu. Sebelum kalian ragu, kalian cari tahu dulu tuh gimana sih sebenarnya judo itu kan. Diperdalam dulu judo itu apa. Tapi nanti kalau semisal kalian di sana juga masih benar-benar awam kayak saya dulu, masih nggak tahu apa-apa, asal masuk aja, kalian tetap bakal diajarin kok. Jadi yang pertama diajarin di sana itu kalian bakal diajarin tentang jatuhan dulu, teknik jatuhan, baru kalian bakal masuk ke banting. Terima kasih untuk narasumber ya, sudah memberikan banyak nih ilmu tentang olahraga judo ya. Yang kita bahas karena mayoritas di judo itu sedikit itu sedikit yang ikut judo itu. Kalau 11 bahkan nggak ada yang gitu. Iya, semoga nanti di angkatan yang baru bisa lebih banyak ya begitu judo. Ya, terima kasih banyak buat narasumber semua di kelas 25. Ada pesan lagi? Kalau misalnya kalian kelas 10 nih yang mau ikut judo, tapi takut di sananya ada kakak kelas doang, karena di sana kita digabung sama sekolah lain. Nah, Jadi aman ada ya? dari GZA juga ada, SMP Bogor juga ada di sana. Jadi kalian bakal tetap ketemu teman-teman yang sepantaran. Gak akan di Iya. ada orang dewasa yang latihan juga, tapi ada pun juga yang kelas. Bisa bikin nambah relasi Iya. juga ya, temukan banyak Bisa. teman dari sekolah-sekolah lain. Mungkin yang bisa saya sampaikan cuma segini. Kalau mau tanya lebih banyak bisa langsung ke saya aja nanti. Iya, bisa hubungi narasumber ya guys. Tinggal cari aja di 10.5 ya. Siapa Kalau tahu ada ya. berarti di kantin. Oke, segitu aja podcast dari kami. Mungkin kalian bisa nungguin di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.